Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya tetap istiqomah. Bapak yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa wahid nain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah kita awali dengan doa. Kita sedikit review ya, mengulang pembahasan minggu lalu. Kita sudah bahas minggu lalu apa ya? Tafasyi ya, tafasyi dan juga takrir ya. Sebelumnya kita bahas tentang takrir ya. Takrir masih ingat ya? Takrir yaitu bergetar ya. Bergetarnya apa? Ujung lidah, ya. Lidah atau lisan ya. Ketika mengucapkan huruf ro, ya. Ingat ya, pernah saya sampaikan bahwa kita mempelajari sifat-sifat yang sebelumnya ini itu untuk diamalkan gitu kan ya, dibunyikan atau dipraktekkan ya. Ketika kita bahas tentang sifat hams
maka ketika mengucapkan huruf hams ya, hams masih ingat fahas sahu saksun sakat, itu hams itu udara atau nafasnya itu keluar. Jadi kita belajar hams itu harus keluar gitu. Ya. Kemudian belajar rohwa, suara juga harus mengalir. Dan yang lainnya lah ya, itu kita pelajari sifat-sifat tersebut itu untuk dipraktekkan. Tapi kalau sifat takrir ini untuk dijaga ya. Dijaga jangan sampai apa kemarin? Jangan sampai kelebihan ya, atau jangan sampai tidak sama sekali keluar kan gitu ya. Karena sifat takrir ini yang membedakan antara lam dengan ro. Seandainya ro tidak ada takrirnya, maka menjadi lam, ya kan? Karena ini yang membedakan antara lam sama ro ini adalah takrirnya. Gitu. Jadi kalau kemarin juga saya sampaikan ya, kalau ro Indonesia itu takrirnya kelebihan ya, terbaik ya, bergetar gitu ya, bergetar. Nah itu ro untuk Indonesia. Tapi kalau ro-nya Inggris justru nggak ada getarannya ya, nggak ada, dia nggak keluar gitu, bergetar gitu ya, agak cadel kalau Inggris tuh. Tapi kalau ro-nya Arab gitu ya, itu dia ya segitu gitu, tidak berlebih, tidak juga nggak muncul, jadi pas gitu ya. Nah ini, jadi jangan sampai takrir ini sempurna ya. Kalau takrir sempurna itu apa ya tadi, ro-nya Indonesia bergetar. Nah, tar itu kan takdirnya banyak sekali, itu sempurna. Ya. Tapi dijaga jangan sampai takdirnya kelebihan. Ya, itu sifat takdir yang dimiliki oleh huruf ro. Ya. Kemudian tafashi. Ya, tafashi menyebarnya angin sampai mengenai gigi bagian dalam atas dan bawah, gitu ya. Jadi menyebarnya suara atau angin ke rongga mulut, gitu ya. Sya, ya, sya. Itu sifat tafashi. Beda dengan sifat sofir. Kalau sifat sofir itu pada sin ya, sa, sa, sa ya. Kemudian juga so juga sama, so. Tapi kalau shin itu tafashi, menyebar. Ya, sya, sya ya. Jadi harus benar-benar keluar tafashinya ya. Wal ash ya, wal ash. Ya. Sya ya, sya ya, tafashi, wasyamsi, wasyamsi ya. Wasyamsi itu contohnya ya, benar. Kalau wal as bukan pakai sin ya. Atau liila fi quraish ya. Liila fi quraish. Nah itu syanya atau tafashinya harus muncul ya. Nah itu kemarin sedikit ya membahas dua sifat yang sudah kita bahas ya. Takrir dan juga tafashi. Nah, hari ini kita lanjutkan, nah, yaitu sifat istiqolah ya. Istiqolah artinya itu adalah memanjang, ya. Memanjang. Nah, istiqolah artinya memanjang. Nah, memanjang suara melebihi wilayah makhraj. Nah, kalau secara artinya istiqolah itu artinya memanjang. Nah, tapi kalau secara istilah bukan artinya memanjangnya makhraj, bukan ya. Tapi memanjangnya itu dalam artian, masih ingat bahwa Pak huruf dot makhrajnya di mana? Ya. Dot apa? Sisi kanan lidah. Ya, menyentuh adas atau gigi geraham, ya. Nah, ini untuk sifat istitolah pada huruf dot ini nggak bisa langsung ditempelkan, tapi perlahan. Dari yang mana dulu? Ya, dari yang sejajar dengan geraham. Berarti apa? Ini lidah nih, ini geraham, berarti dari sisi belakang dulu. Ya, dot tempelkan, baru dipanjangkan. Ya, digeser sampai ke sisi depan lidah. Ya, sampai ke sisi depan. Jadi dari sisi belakang didorong sampai ke sisi depan lidah. Itu sifat dot pada sifat istitolah pada dot. Jadi nggak bisa langsung
tempelkan. Jadi perlahan dulu. Bo, 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 bo ya. Bo, bo. Jadi nggak do gitu ya. Tapi harus ada ancang-ancangnya dulu ya. Atau kalau misalkan kita sukunkan kan terasa tuh sifat istitolanya ya kan. Fil ya. Fil Jadi ada dorongan tuh, ada memanjangnya suara ya. Fil jadi dari belakang didorong ke depan. Fil jadi ada tekanan. Fil ya, dot gitu ya. Untuk huruf dot. Jadi fil nah, tuh. Dan sifat istitola ini pasti berbarengan dengan sifat rokhwa ya. Jadi sifat istitola pada dot juga sifat dot itu punya sifat rokhwa. Jadi kalau dia sudah istitola, pastinya sifat rokhwanya akan ada. Karena rokhwa itu kan kaitannya dengan mengalirnya apa? Mengalirnya suara, betul ya. Jadi dorongannya itu pasti akan menghasilkan rokhwa. Tapi nggak bisa kebalikannya gitu. Kalau rokhwa dia belum tentu istitolah ya. Tapi kalau istitolah sudah pasti rokhwa. Fil ya. Fil ya. Itu contoh dari pelafalan atau pengucapan huruf dot. Dan juga untuk huruf dot ya, hati-hati jangan sampai yang fokusnya suara itu ke ujung lidah. Kalau ke ujung lidah nanti jadinya zo. Fil arz, fil arz, fil arz. Nah, salah. Tetap harus ke sisi lidah. Fil arz, fil arz. Jadi didorong. Fil arz. Ya, sisi-sisinya nih. Ini kan kalau lidah nih. Nah, ini sisi kanan atau sisi kiri. Dorong. Tempelkan dulu sisinya. Maksudnya bagian yang belakang. Baru ke gigi ke depan. Geraham, tempelkan ke geraham, didorong sampai ke depan. Fil ya. Ya, memang penghafalan huruf dot ini emang agak sulit ya. Kalau ya harus intens, latihannya harus intens. Tapi tadi pelan-pelan aja. Fil Nah, biasanya huruf dot ini atau yang memiliki sifat rokhwa itu pasti ada ancang-ancangnya. Ya, bo, kayak ada n-nya ya. Kalau dilambatin ya, bo. Nah, makanya ketika kita melafalkan huruf do itu nggak bisa buru-buru. Kalau buru-buru jadi nggak sempurna, do itu nggak sempurna. Beda dengan sifat yang punya sifat huruf yang punya sifat syiddah. Kalau syiddah bisa tanpa ancang-ancang. Misalkan apa syiddah? Ajil kotin bakat ya. Da misalkan. Da. Kita bisa sempurna tuh. Ba. Tapi kalau do yang punya sifat rokhwa nggak bisa. Kalau kita sempurnakan bo nggak bisa, harus bo. Atau selain huruf do, sin juga sama. Kalau kita cepat-cepat nggak sempurna dia. Sa nggak sempurna. Harus pelan-pelan. Sa. Nah, itu bedanya huruf yang punya sifat syiddah sama rokhwa. Kalau yang punya syiddah, dia bisa tanpa ancang-ancang, tanpa persiapan, ya. A, jim, ja, da, ba, ka. Tapi kalau yang rokhwa nggak bisa. Harus sa, atau bo, atau fa, dan seterusnya, ya. Jadi itu mungkin terkait dengan sifat istiqolah ya. Sifat istiqolah itu memanjangnya suara melebihi wilayah makhraj. Maksudnya apa tadi? Ada dorongan makhraj dari sisi belakang ke sisi depan ya, ke sisi depan. Do ya. Di, bu. Ada pertanyaan Bapak-Bapak untuk sifat istiqolah? Jadi memang harus latihannya harus intens
Nah, sedikit lagi. Ada kadang juga melafalkan huruf bo itu kadang ininya suka dikembungkan ya. Bo, bo, bo. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa? Yang harus ya. Tapi kadang ada orang yang dia bisa melafalkan huruf do-nya itu harus digembungkan. Itu balik lagi sebenarnya metode sih ya. Balik lagi kebiasaan dia. Kalau dia bisa tanpa digembungkan lebih bagus. Tapi kalau dia belum bisa digembungkan ya nggak apa-apa ya. Tapi harus belajar gitu ya. Jadi karena tidak harus mengembungkan pipi nih, bu enggak ya. Tapi kalau dia belum bisa nggak apa-apa sih. Itu terkait dengan huruf bot yang punya sifat isti'olah. Baik, sekali lagi ada pertanyaan untuk huruf bot. Bo termasuk itbak betul. Iya, nempel. Fil iya merekat kan? Merekat fil belakangnya juga lidahnya, langit-langitnya menyentuh dengan atau menempel dengan langit-langit. Fil ya atasnya juga. Kalau pinggirnya itu kaitannya dengan makhrajnya gitu. Kalau itbak itu kaitannya dengan sifatnya dia. Gitu. Jadi harus ditempelkan ke makhrajnya juga, langit-langitnya juga harus menempel karena punya sifat itbak tadi. Ada lagi? Baik, kalau tidak kita ke latihannya, Bapak. Itu huruf pod ya. Baik, sebelum ke halaman 12, mungkin ikuti saya dulu. Bo, bo. Lagi. Bo, bo. Bi, bi. Bu, bu. Abbo, abbo. Abdi, abdi. Abbu, abdu. Ab, ab. Ib, ib. Ub, ub. Ya, baik ya. Kita ke latihan. Badidu bad. Badidu bad. Budan bani babna. Budan bani babna. Minal mudni. Minal mudni. Madidan bonito. Madidan bonito. Lagi ya. Badidu bab. Badidu bab. Budan bonibadna. Minal mudni. Minal mudni. Madidan bonito. Madidan bonito. Baik, satu-satu Bapak. Bagidu bab dudan bani dadna minal mudni mabidan bani ba. Ya, bagidu bab dudan bani dadna minal mudni madidon donido. Ya. Dodidu bad dudon donidotna minal mudni madidon donido. Sekali lagi kita bersama-sama. Wahid main sekarang. Badidu bab
ضدنا من المثل مضيضا ضنضا. Iya, iya satu. Jangan sampai mantul ya, jangan sampai doni bodena bukan mantul ya, tapi digeser memanjang. Doni bodna, nah, jangan sampai doni bodena. Nah, dan kalau kita aplikasikan misalkan Bapak di surat Al-Fatihah di ayat terakhir kan, walau, nah, ya itu ada bot tuh tasdid kan, walau to, jadi tuh didorong tuh, walau to, walau to, tapi jangan juga terlalu panjang, jangan walau to panjangan, kadarnya sama seperti kayak tadi ya, kayak abdo ibdi segitu, jadi jangan abdo panjangan, abdo ibdi walabbo walabbo, karena kenapa seperti itu tadi, karena dia bertasydid dan sifat istitolahnya harus dimunculkan ya, beda dengan pembahasan takrir. Kalau takrir kemarin huruf ro ketika dia tasydid justru malah harus dihilangkan takrirnya kan, bukan malah dibunyikan, juga ar-rahman enggak, itu kan ada ro tasydid ya, itu ar-rah enggak jadi malah panjang, enggak ar-rahman. Nah, karena tadi kita pelajari takrir bukan untuk diamalkan tapi untuk dijaga. Nah, balik lagi ke dot ya, jadi ketika huruf ayat terakhir dalam Al-Fatihah harus seperti itu, walab po walab po walab polin. Coba ikutin sama-sama, Wahid yang salah. Walau Lagi ya, walab polin. walau Coba apa sikit, walab walau ya, Arif coba. walau Faru. walau Ya, seperti itu ya. Bentar. Yang lain ya. walau walau kayak kebal gitu ya, ada juga kayak kebal. Iya ya kan, ada kan, ada yang ngedenger kayak gitu. Kenapa? Walap. Iya. Pakai salah. Pakai malah parah. Jadi ngubah, ngubah huruf, ngubah makna pastinya. Kan? Nah, abduha ya, wabduha, wabduha itu dotnya bertasydid, wabduha ya, jadi ada sifat istilahnya dimunculkan di situ, wabduha. Mbak Wahid yang salah, Wadduha. hanya tipisin, wabduha. Wadduha. Ya ingat ya, h itu dan kita bunyikan harus keluar dulu ya, hanya itu, beda dengan h ya, kalau h itu barengan tuh antara udara sama suara bareng, tapi kalau h justru suaranya dulu, udaranya dulu, nah, h gitu ya, jadi beda. Coba wadduha. Wadduha. Terus yang dilatih wa-nya jangan jadi tebal, jangan wa, enggak wa. Wadduha. Wahid yang salah. Wadduha. Hanya tipisin. Wadduha. Wadduha. Pak Farul. Wadduha. Wa-nya tipisin. Wadduha. Wadduha. Ya, Pak Arif. Wadduha. Tipisin wa-nya. Wadduha. Wadduha. H-nya tipisin.
Wadduha. Ya, Pak Sigit. Wadduha. Lagi hanya sedikit. Wadduha. Ya, itu ya. Jadi sifat dot balik lagi, dia punya sifat istiqolah. Contoh lagi ya yang lainnya. Yang memang kelihatan sifat dot itu ketika dia bertasydid atau sifat sukun, ketika dia sukun. Kita cari dulu ya. Terus kali ada pertanyaan selagi saya lagi nyari. Walaupun dia sifat lazima ya, sifat lazima itu artinya sifat yang harus mengikuti. Cuman bedanya kadang dia tidak begitu nampak. Jadi sifat lazima itu sifat yang pasti mengikuti. Cuman masalahnya dia ketara sekali atau tidak. Biasanya yang sifat ketara sekali itu ketika dalam kondisi sukun sih. Ketika dalam kondisi sukun dia akan muncul. Ini tuh yang seringnya. Fil arub. Nah, misalkan ini. Fi qulubihim marad. Coba diketik. Hit. Lain salah. Fi qulubihim marad. Lagi wahid. Lain salah. Fi qulubihim marad. Coba Pak Sigit. Fi qulubihim marad. Ya, Arif. Fi qulubihim marad. Ya, Pak Ruh. Fi qulubihim marad. Ya, cuman yang perlu diperhatikan hati-hati. Huruf-huruf yang sebelum tebal jangan ikut-ikutan tebal ya. Ya. Marod enggak, bukan marod tapi marod ya. Fi qulubihim marod. Ya, maknya tetap tipis karena bukan huruf tebal ya. Nah, itu paling tinggal dilatih-latih lah ya. Kayak dengan huruf-huruf mana yang dia tebal, mana yang tipis. Ingat-ingat pentingnya belajar sifat-sifat itu di situ. Kita tahu, oh ini ternyata huruf yang tebal, maka harus dibaca dengan tebal. Oh ini sifat yang tipis, maka dibaca dengan wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Bapak untuk pembahasan tentang istiqolah ya. Saya rasa untuk hari ini cukuplah materinya tentang istiqolah. Sekali lagi kalau ada pertanyaan dipersilakan. Gini, ketika dia punya sifat isti'la, punya sifat itbaq, yang ada bukan tipis, yang ada tebal sekali, tebal sama sedang gitu ya. Karena dia punya sifat tadi isti'la atau itbaq itu ya. Karena kan tebal lawannya tipis. Nah, tebal isti'la lawannya apa? Istifal, nah itu ya. Jadi yang ada kalau dia punya sifat isti'la bukan tipis tapi tebal sekali atau sangat tebal, tebal, sedang. Nah itu. Jadi tetap tadi tebal ya. Fil ardi di ya fil ardi. Nah, tetap ada tebalnya karena dia menempel kan. Naik apa? Ko si atau di juga bo di bu tetap tebal. Bo di bu bam au po di
Seperti itu mungkin Pak Faruk. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, cukupkan ya bahasan hari ini tentang istiqolah. Ya. Ya, mungkin di rumahnya latihan-latihan terus Bapak ya. Terkait dengan bukan hanya materi hari ini tentang istiqolah ataupun materi-materi harus diulang. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini tentang sifat istiqolah sudah kita selesaikan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Wahid, nain, alakan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.